berkebun itu kan kayak grounding dan pelepasan energi. Jadi energi negatif yang kita pikirkan dari beban-beban tulisan atau bahan-bahan materinya yang berat, itu ketika berkebun semuanya rilis dan lebih semangat lagi gitu. Makanya secara nggak langsung berkebun itu sebagai obat alami sih. Perkenalkan, nama saya Irukawa Elisa. Aktivitasnya di rumah itu sebenarnya nulis. Nanti kalau udah selesai nulis, kalau suntuk baru saya lakukan aktivitas berkebun sebagai hobi. Alamatnya ada di Kuasen RT 1 Sri Martani Piyungan, Bantul. Untuk awal mulanya berkebun itu karena hobi sih, karena dari kecil tuh kebiasaan dari rumah orang tua, dan waktu kecil kan sering main ke rumah tetangga, juga sering nanem. Terus sempet vakum karena aktivitas sekolah. Setelah selesai sekolah, kuliah itu udah lulus, kembali lagi ke aktivitas ke berkebun sih. Jadi awalnya hanya murni hobi dan karena suka aja. Jadi kan aktivitasnya menulis itu kan padat banget ya, apalagi kalau tema-temanya itu yang berat-berat, itu tuh stresnya luar biasa banget. Dan berkebun itu kan kayak grounding dan itu pelepasan energi. Jadi energi negatif yang kita pikirkan dari beban-beban tulisan atau bahan-bahan materinya yang berat, itu ketika berkebun itu semuanya rilis dan lebih semangat lagi gitu. Makanya berkebun itu secara nggak langsung sebagai obat alami sih. Terkait proses belajar nanam itu otodidak, jadi bukan seorang ahli itu juga enggak, karena saya juga masih eksperimen juga untuk media tanam atau apa. Jadi kalau nanam-nanam memperbanyak itu murni karena feeling aja, feeling dan coba-coba aja sih. Banyak yang nganggep kalau berkebun itu harus punya lahan luas, terus menjadikan alasan lahan sempit atau nggak punya lahan sama sekali itu nggak bisa berkebun. Kebetulan di rumah saya ini kan masih ada halaman, ukurannya 3x4. Nah itu awalnya juga dibuat rak-rak, itu fungsinya adalah penghematan lahan agar tetap nanam banyak gitu, sehingga bisa lebih menghasilkan cuannya gitu. Sementara kalau alasannya karena nggak punya lahan sama sekali, kita bisa kok memanfaatin kayak misal di pagar atau apa, kita manfaatin pagar itu untuk naruh-naruh tanaman yang vertical garden seperti itu. Jadi sebenarnya nggak ada alasan sih, jadi tergantung kita aja. Kalau untuk aneka tanaman yang di sini itu awalnya saya itu fokusnya ke tanaman bunga gitu ya, kayak sukulen, kaktus. Tapi 2-3 tahun terakhir ini saya lebih fokus ke tanaman herbal sama sayur. Ada daun mint, jinten, teragon, thyme, sama stevia. Jadi itu yang ada di rumah. Kenapa saya memutuskan untuk tanaman herbal itu salah satunya adalah kemanfaatannya. Misalnya daun mint itu kan selain digunakan untuk buat infus water, juga bisa digunakan untuk pengobatan kayak demam, mual, itu kita bisa pakai daun mint. Terus ada juga stevia. Kalau stevia ini kan pengganti gula, bagus untuk penderita diabetes. Terus teragon, kalau teragon itu juga dia bagus untuk sakit jantung, penderita sakit jantung. Jadi lebih fokus ke situ karena memang dari kehidupan saya itu ke healer kan Mas. Biar selaras aja sih. Jadi berkebun biar selaras dengan saya, ya udah ke herbal. Jadi awalnya itu saya iseng memperbanyak gitu, dari satu pot ke pot 1, 2, 3 sampai berpuluh-puluh pot, hingga akhirnya di halaman rumah itu udah nggak muat lagi, udah banyak tanaman kayak ini untuk apa ini kebanyakan gitu. Terus ya udah kita kurangin, daripada ngurangin nggak dapat hasil, itu kepikirannya cuman oh coba aja deh dijual gitu, iseng-iseng nyebarin di media sosial, di marketplace media sosial. Ternyata laku 1, laku 2, itu seneng banget karena kan oh ternyata ini bisa dijual gitu. Akhirnya lama-lama punya ide, ya udahlah cari reseller. Dari reseller itu langsung ada 1-2 reseller yang mau gabung, langsung halaman tuh kosong lagi gitu. Jadi setelah kosong itu ya udah semangat berkebun lagi. Jadi udah dapat uang, ya dapat kesenangan secara mental. Ya itu sih lebih banyak nambah saudara dari reseller.
Tantangannya sebenarnya ke modal ya, karena dibilang hobi itu adalah salah satu aktivitas atau kesenangan yang dia mengeluarkan uang. Cuman kalau saya mikirnya nggak masalah modal, tapi karena saya suka ya saya ngeluarin dari gaji saya kerja nulis dipakai untuk modal buat rak gitu. Nggak tak hitungin juga, nggak ngitung, otaknya itu bukan otak bisnis, jadi nggak hitung pemasukan pengeluaran waktu itu ya. Terus seiring berjalannya waktu ya udah buat rak, ya itu sih susahnya di modal. Aku waktu itu mikirnya dapat gaji, daripada aku dapat gaji hanya untuk hangout, lebih baik gajiku tak pakai untuk kesenanganku, yang semoga apa yang saya lakukan ini, sebuah kesenangan ini, dia pasti akan menemukan jalannya sendiri. Prinsipnya dalam hidupku itu adalah lakukan hal yang positif, dan itu yang membuat saya senang. Jadi ada kata-kata yang kalau mau menjalankan sebuah usaha itu konsisten, itu benar sih. Dan per 5 tahun itu udah ada hasilnya, kelihatan hasilnya. Per 10 tahun itu puncak hasil kerja keras kita. Dan apa yang kita keluarkan itu kalau kita seneng, jalani aja, konsisten, nanti akan ada hasilnya per siklus 5 tahun sampai 10 tahun. Karena ini buktinya. Untuk perawatan hariannya cuman kita sering siram pakai kompos hasil lindi dari pengomposan itu. Jadi di rumah itu kan ada sampah dapur, kemudian kita olah itu jadi kompos padat sama kompos cair. Nah, kompos cairnya ini yang kita gunakan sebagai pupuk air lindinya itu. Jadi kadang kalau untuk air lindi dari hasil pengomposan itu kan terbatas ya, sehingga kadang kita juga memanfaatkan air kolam ikan lele sama pupuk kandang dari ayam, itu nanti kita komposkan juga. Itu untuk alternatif kalau lindi dari pengomposan dapur habis. Salah satu kunci rahasia nanam itu sebenarnya ada di sinar matahari sama media tanam. Nah, kenapa matahari itu penting? Karena sinar matahari itu kan sumber energi, sehingga daun itu bisa menyimpan dan menyerap sinar matahari itu untuk difotosintesis. Makanya kalau ngomongin menarik kekuasaan Tuhan dan value atau kelebihan dari daun itu nggak cuman bagus untuk kita konsumsi, tetapi juga bagus dia itu bisa dijadikan sumber energi listrik juga, karena dia sifatnya kayak panel surya itu tadi. Nah, untuk media tanamnya itu juga perlu diperhatikan. Jadi setiap tanaman itu mempunyai karakteristiknya tersendiri. Nah, kebetulan saya menggunakan sekam bakar sama tanah kompos perbandingan 1:1. Harapannya untuk anak muda, carilah jati dirimu, karena dengan menemukan jati diri itu kamu akan menemukan hobimu, entah itu hobi berkebun atau hobi apapun itu. Kemudian tekuni tanpa hitung-hitungan, karena segala sesuatu yang kita lakukan dengan cinta, dengan rasa suka, itu dia akan menemukan jalannya sendiri. Tanpa kita perhitungkan pun kita akan dituntun, karena itu adalah life path kita. Kalau untuk saat ini pemasarannya saya masih di area seputar Jogja dan Klaten sebelah Jogja sini. Untuk pemasaran tekniknya itu masih manual, pakai media sosial, kemudian nyebar di grup-grup pecinta tanaman aja sambil nyari-nyari reseller. Cuman fokus ke situ dulu. Untuk teman-teman yang mungkin masih ragu dan masih bingung arah tujuan hidupnya, pastikan dulu teman-teman kenali diri sendiri dulu, kemudian lakukan. Walaupun itu keterbatasan secara finansial, secara modal atau apapun itu, nggak perlu khawatir. Kita nggak punya modal masih tetap bisa jalan. Kita bisa mengandalkan kreativitas, kita masih punya modal action, masih punya modal tenaga. Modal nggak harus pakai uang, tapi modal itu adalah action kita. Lakukan yang kamu bisa dulu. Teman-teman yang mau belajar tentang dunia tanaman nanam bisa langsung di channel YouTube Irukawa Elisa atau di Kebun Iru Ocha. Di sana saya sering membagikan hasil eksperimen saya tentang berkebun atau tips-tips tentang dunia berkebun, atau yang mau beli
datang ke rumah juga bisa, nanti di Google Map-nya bisa diklik Kebun Iruk Ocha. Untuk media sosialnya teman-teman juga bisa, mau nanya-nanya, selama itu saya bisa menjawab, akan saya jawab. Dan untuk media sosialnya kalau di Instagram di Kebun Iruk Ocha. Terima kasih udah nonton video ini, jangan lupa subscribe, cap-capung.